قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Al-ayah. Amma ba'd. Sesepuh bini sepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan, segenap keluarga besar Masjid Nurus Sa'adah yang saya muliakan, singkat kata hadirin hadirat, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya muliakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa hadir di masjid ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat kita hadir di tempat ini, kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bisa menambah cinta kita terhadap Rasulullah dan kita bisa mengikuti, meneladani jejak-jejak Rasulullah. Amin Allahumma amin. Udah ngantuk Pak? Bu, sudah ngantuk? Kalau ngantuk kebangetan. Ini memperingati manusia terbaik di dunia. Laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena yang kita peringati pada malam hari ini, kita di sini tidak ada. Kalau Nabi Muhammad tidak diciptakan, maka alam semesta Allah juga tidak menciptakan. Maka kalau kita peringatan Maulid ngantuk itu keterlaluan. Kira-kira Pak Bu, penting mana? Peringatan ulang tahun kemerdekaan RI dengan peringatan Maulid. Kira-kira penting mana peringatan kemerdekaan RI sama peringatan Maulid? Terus pertanyaannya, meriah mana peringatan HUT RI sama peringatan Maulid? Ayo, meriah mana yang terjadi? Maulid? Maulid atau kemerdekaan? Bicara yang jujur. Lebih meriah peringatan kemerdekaan RI. Padahal itu tidak ada apa-apanya dengan Maulid. Maka ketika kita diundang Pak Bu dalam peringatan Maulid, jangan sampai kita hadir. Kiai Haji Abdul Khalid Hasan Jombang, ya, dan Anyar Bahrul Ulum. Dia itu pernah mengatakan, saya ketika diundang Maulid, saya pasti akan datang. Kalau kaya tidak datang, saya khawatir Nabi Rasulullah tidak ridho dengan saya, sehingga syafaatnya tidak berhak untuk diri saya. Maka dari itu, kita harus bisa mencontoh prinsip seperti itu. Mari kita datang, dimanapun peringatan itu berada. Kalau kita diundang, mari kita berbondong-bondong untuk datang, menunjukkan kecintaan kita terhadap baginda besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Momen pada malam hari ini cukup dua yang ingin saya sampaikan. Satu, yaitu menimbulkan atau meningkatkan kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah. Yang kedua, meningkatkan upaya usaha kita untuk bisa meneladani jejak-jejak Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, seberat apapun pekerjaan, serumit apapun perkara, tapi kalau didasari dengan rasa cinta, maka tidak ada yang namanya sulit. Betul. Ibu-ibu dulu masih muda, pacaran sama bapak-bapaknya, satu malam
nggak terasa mengantuk karena cinta. Tapi tadi saya lihat itu yang menguap bahkan lebih dari 1-2 kali. Ini kalau ditanya kamu cinta Nabi Muhammad, cinta, tapi menguapnya lebih dari 5 kali. Berarti cintanya masih diragukan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta maka tak ada rindu, kalau tidak ada rindu tak ada rasa ingin bertemu. Nah bagaimana kita ingin bertemu dengan Rasulullah? Mau ngerasa rindu di hati kita tidak ada. Bagaimana kita bisa rindu dengan Rasulullah? Cinta kita dengan Rasulullah nggak ada. Bagaimana kita bisa cinta dengan Rasulullah? Kita selama ini belum kenal dengan Rasulullah. Dia atau dia? Kita itu belum kenal dengan Rasulullah. Karena apa? Kita hidup bukan di zaman Rasulullah. Maka penting peringatan Maulid ini. Dengan momen Maulid ini kita ungkap sejarah-sejarah tentang pribadi Rasul. Meskipun nggak kenal, meskipun nggak pernah bertemu, tapi kalau kita sering dikasih cerita tentang orang tersebut, insya Allah lama-lama kita akan tumbuh rasa cinta. Kita itu nggak pernah kenal namanya Soekarno, Pak Bu, betul? Tidak pernah bertemu yang namanya Presiden Soekarno, tapi kita bisa cinta karena selama ini sejarah terus terdengar di telinga kita. Bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah sementara kita tidak pernah tahu apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Maka yang paling penting, mari kita banyak-banyak belajar tentang sejarah Rasulullah Muhammad SAW sehingga cinta kita terhadap beliau akan tumbuh dan kita bisa meneladani jejak-jejak beliau. Sekali lagi mudah-mudahan di peringatan Maulid malam ini kita bisa meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah dan kita bisa meneladani jejak-jejak Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya ingat sebuah syair yang bunyinya begini. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila saraji. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila saraji wa baitun anta aiduhu wa tadahu Allah bil faraji. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'ina salli wa darani. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'ina salli wa darani. Al-Fatayya jiratal alami ya Uwailal judi wal karami. Kullu baitin anta sakinu, yang artinya setiap rumah, setiap tempat di situ ada Rasulullah Muhammad SAW, maka laisa muhtajan ila saraj, tidak dibutuhkan lagi yang namanya lampu. Karena Rasulullah itu nurun fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Pernah suatu ketika Pak Bu, Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit baju, menjahit jubah Rasulullah. Tiba-tiba lampunya ini tertiup angin, akhirnya padam. Jarum yang dibuat menjahit jubah Rasulullah ini terjatuh. Sayyidatina Aisyah meraba-raba lantai mencari-cari jarum yang terjatuh tersebut. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke dalam rumah tersebut. Cahaya begitu terang sehingga dengan mudah Sayyidatina Aisyah mengambil jarum yang jatuh tersebut. Sayyidatina Aisyah, wahai Rasulullah,
engkau masuk ke dalam rumah ini menjadi terang, sehingga saya dengan mudah bisa mengambil jarum yang terjatuh. Apa yang dikatakan Rasulullah, wahai Aisyah, nanti di yaumil akhir cahayaku lebih terang daripada ini. Semua orang akan bisa melihat cahayaku kecuali orang-orang yang bakhil. Tahu bakhil, Pak? Bu, tahu bakhil? Kikir, tahu kikir, Pak? Tahu kikir, Bu? Pelit, tahu pelit? Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, nanti kelak di akhirat, meskipun cahaya Rasulullah begitu memancar terang, tapi dia tidak akan bisa melihat cahaya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang ada hubungannya dengan Rasulullah, seperti acara maulid seperti ini. Kalau ada biaya, ada sumbangan, ada permintaan bantuan, mari kita semangat, mari kita berbondong-bondong untuk memberikan sebagian harta kita untuk kepentingan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah manusia yang bercahaya dan cahayanya bisa menerangi dimanapun dia berada. Wa maridun anta ainuhu qad atahu Allahu bil faraj. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal orang yang suka menjenguk orang sakit. Jadi kalau dengar orang sakit, Rasulullah itu langsung menjenguk orang sakit. Dan orang yang sakit ketika dijenguk oleh Rasulullah langsung sembuh. Jadi kalau ada orang sakit, Pak Bu, dijenguk Rasulullah, seketika orang tersebut langsung sembuh. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, entah itu orangnya muslim atau non muslim, ketika Rasulullah mendengar ada orang sakit, beliau langsung buru-buru untuk menjenguk. Suatu ketika Rasulullah pergi ke masjid. Bapak-bapak kan sudah tidak asing lagi cerita kalau Rasulullah kalau mau jamaah di masjid itu kan ada orang yang suka meludah, betul. Suka meludah. Kemudian suatu ketika ini nggak ada yang meludah. Akhirnya Rasulullah mencari, tanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, orang yang biasa meludahi saya ketika saya mau ke masjid kemana? Sekarang kok nggak ada. Oh, dia sakit Rasulullah. Ketika mendengar kabar bahwasanya orang yang biasa dia meludahi beliau sakit, sepulang dari masjid dia bilang kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada makanan? Ada Rasulullah, tolong dibungkus, saya mau menjenguk orang sakit. Akhirnya diketuklah pintu orang tersebut. Assalamualaikum, siapa itu? Dibuka pintunya, ternyata yang datang Nabi Muhammad. Akhirnya kaget orang tersebut. Wahai Muhammad, engkau yang selama ini saya ludahi, yang selama ini saya sakiti, ketika saya sakit, engkau yang pertama kali menjenguk saya. Sahabat-sahabat saya, keluarga-keluarga saya, belum ada yang menjenguk saya satupun. Tapi engkau yang selama ini saya musuhi, yang selama ini saya ludahi, justru malah menjenguk saya pertama kali. Seketika itu dia bangun, dia sembuh, merangkul Nabi Muhammad dan mencium lutut Nabi Muhammad dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kira-kira Pak, sampai ke masjid, terus di tengah jalan diludahi orang, ya, kira-kira marah kok saudara? Terus orangnya ada berita dia dimasuk rumah sakit, kira-kira menjenguk kok saudara? Nabi Muhammad ini mengajar
ataupun orang yang berbuat jahat terhadap diri. Jadi kita itu jangan terus egois. Kita ini maulid ini tujuannya untuk menjelaskan sejarah sejak Rasulullah, perilaku Rasulullah, sehingga kita bisa Rasulullah diludahi itu tidak tanya, tidak mencari siapa yang ludahi saya, tidak. Cukup dia membersihkan ludah tersebut, sehingga ketika yang meludahi nggak ada, dia tanya siapa, di mana orangnya, nggak tahu siapa orangnya. Tapi kalau kita disakiti orang yang kita cari pertama kali siapa? Betul atau betul? Jadi Rasulullah itu seperti itu, Pak Bu. Meskipun disakiti, tapi ketika orang yang menyakiti sakit, dia pertama kali menjenguk. Diceritakan lagi, Rasulullah setiap mau kemana itu ada orang yang usil, Pak Bu, ya, taruh duri di jalanan supaya Rasulullah terkena duri. Tapi Rasulullah nggak marah, dia bersihkan itu duri-duri. Suatu ketika duri-duri yang ada di jalan nggak ada, kehilangan Rasulullah. Ditanya, ternyata walhasil orang yang biasa menaruh duri di jalan, dia sedang sakit, dijenguk oleh Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa maksud kau kesini? Saya ingin menjenguk kau, katanya kau sakit. Yang kedua, saya kehilangan pahala saya. Pahala apa Rasulullah? Selama ini kau pasang duri, saya bersihkan. Saya dapat pahala membersihkan duri di jalan. Sekarang kau tidak memasangnya, sekarang saya hilang kesempatan untuk pahala meminggirkan duri. Wahai Rasulullah, akhlakku begitu mulia. Akhirnya dia katakan, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Suatu ketika Abu Lahab, paman Rasulullah, yang ingkar dengan Rasulullah, begitu tahu Rasulullah itu suka menjenguk orang yang sakit, dia manfaatkan. Ketika beliau sakit, kasih tahu Muhammad bahwa saya pamannya sedang sakit. Dia nanti pasti akan datang menjemput saya. Tapi sebelum kabar itu disampaikan, Abu Lahab sudah membuat jebakan di depan rumahnya. Dia lubangi, kemudian dia tutup pakai kelapa kurma, sehingga seakan-akan tidak ada jebakan. Walhasil sesuai dengan rencana Rasulullah datang ketika juga Abu Lahab menyampaikan kabar bahwasanya Abu Lahab sedang sakit, datang bawa makanan. Tapi ketika mau menginjak lubang, malaikat Jibril stop Muhammad. Kenapa malaikat Jibril? Di depanmu ada lubang, satu langkah kau pasti jatuh. Akhirnya apa? Akhirnya dipanggillah budak Abu Lahab. Wahai budak Abu Lahab, tolong sampaikan kepada paman saya ini makanan. Saya mohon maaf tidak bisa bertemu dengan paman saya karena saya ada urusan penting. Ketika disampaikan itu makanan, langsung sembuh Abu Lahab. Begitu melihat Rasulullah gak jadi masuk ke rumahnya, dia kejar. Dia lupa, dia pasang perang. Akhirnya perangkapnya kena dia sendiri, senjata makan Tuhan. Habis itu dia panggil budak-budaknya untuk mengangkat dirinya, tapi semakin ditolong semakin dalam dia masuk ke dalam lubang tersebut. Dia ulurkan kayu, ulurkan tali, tidak sampai. Akhirnya marah-marah Allah. Wahai budak-budakku, kamu tidak akan bisa menolong aku. Panggil Muhammad, suruh menolong aku, karena Muhammadlah yang bisa menolong saya. Akhirnya dikejar oleh Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, berhenti dulu. Ini paman engkau Abu Lahab terkena perangkapnya sendiri yang sebetulnya mau dibuat mencelakaimu, tapi sekarang dia sendiri yang terkena.
Kira-kira sampean sebagai umatnya, posisi seperti Nabi Muhammad, kembali menolong atau terus pulang? Nabi Muhammad kembali, Bu, Pak. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam waktu ketika Raja Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Raja Fir'aun tenggelam di Laut Merah, tolong Musa, tolong saya. Tapi Nabi Musa cuma melengos dengan senyum sinis, tidak mau menolong. Akhirnya ditegur oleh Allah, Musa, Fir'aun minta tolong kepada engkau, tapi engkau pun tidak menghiraukan. Untung Musa, Fir'aun minta tolong kepada engkau. Tadi kalau minta tolong kepadaku, pasti akan saya tolong. Berhubung minta tolongnya kepadamu Musa, akhirnya Fir'aun saya biarkan tenggelam di Laut Merah. Nah, inilah perbedaan Nabi Muhammad. Meskipun dia itu tahu, dikasih tahu bahwasanya itu beragam untuk dirinya, tapi dia tetap kembali untuk menolong Abu Lahab. Akhirnya cukup diulurkan tangannya, Abu Lahab bisa menggapai tangan Rasulullah sehingga bisa naik ke atas. Betulnya Abu Lahab itu sudah sadar dan sadar yakin-yakinnya Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa, tapi hatinya sudah ditutup oleh Allah sehingga pintu hidayah tidak bisa dia dapat. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jadi Rasulullah suka menjenguk orang yang sakit. Jadi kalau ada saudara-saudara yang sakit, mari kita rajin menjenguk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran diterangkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum. Ja'akum itu berarti kata-kata ja'at, datang pun kepadamu. Jadi Rasulullah itu datang kepada kita. Jadi Rasulullah ini termasuk orang yang ahli silaturahim, mendatangi bukan didatangi. Sampai-sampai biasanya mendatangi kok didatangi, Bu? Mendatangi itu ajaran Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sering mendatangi. Bahkan pernah ibu-ibu protes pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya iri kepada bapak-bapak. Selama ini pengajian bapak-bapak yang bisa melihat, engkau cuma bapak-bapak. Saya ini juga umatmu, wahai Rasulullah, pengen melihat engkau, wahai Rasulullah. Akhirnya kamu atur waktu kapan kamu bisa kumpul, nanti akan saya ada. Akhirnya pengajian ibu-ibu oleh Rasul. Cuman sekarang umatnya bukan meneruskan untuk menyambung tali silaturahim, tapi justru malah qati'ur rahim, memutus tali persaudaraan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu termasuk pribadi yang tidak tegaan, sangat prihatin. Suatu ketika Rasulullah ini sholatnya cepat sekali. Akhirnya sahabat tanya dan protes, ya Rasulullah, kita kan senang sholat lama, kenapa sholatnya kok cepat? Apa alasan Rasulullah? Tadi setelah saya takbir, saya mendengar ada anak menangis. Saya kasihan nanti kalau sholatnya terlalu lama, menangisnya semakin parah. Rasulullah sangat prihatin sehingga sholatnya dipercepat, sehingga ibunya bisa cepat-cepat menolong anaknya yang sedang menangis. Harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan Rasulullah itu pribadinya selalu menginginkan semua orang itu bisa selamat. Bahkan orang kafir saja minta kepada Rasulullah,
untuk mengadakan pengajian yang khusus orang-orang ya, pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka ya, orang-orang besar di Mekah, di Madinah, tapi ditegur oleh Rasul, ditegur oleh Allah Muhammad. Seperti biasa mau mengaji dengan para sahabatmu, kalau ada yang mau gabung silakan, tapi tidak usah bikin pengajian atau bikin tolabul ilmi khusus orang-orang pangkat atau orang-orang pejabat. Ditegur oleh Allah. Tapi Rasulullah tetap mengendaki, karena apa? Rasulullah tetap menginginkan semua orang itu bisa selamat, meskipun sekarang belum Islam, mudah-mudahan dapat hidayah. Di dalam kitab Aqidatul Awam sudah ada berapa tadi Bu? 1. Ketika ada orang sakit, rajin menjenguk. Rasulullah pribadinya tidak tegaan terhadap orang, selalu kasih, selalu iba. Yang ketiga apa? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Selalu menginginkan orang itu selamat. Yang terakhir, saya ingin mengutip bait dalam kitab Aqidatul Awam. Arsala anbiya dzawil fadona bisidqi wat tablighi wal amanah. Kita diterangkan di dalam pelajaran anak ibtidaiyah bahwasanya wajib bagi orang mukallaf mengetahui sifat wajib bagi Rasul ada 4: siddiq, amanah, tabligh, ini pelajaran ibtidaiyah, tapi jarang orang mempraktekannya. 1, siddiq, berkata benar, ribuan orang berhaji tiap tahun, ribuan orang umroh tiap bulan. Semua menginginkan temannya itu jujur, tapi belum tentu dirinya itu pribadi yang jujur. Sampai suka nggak punya teman orang jujur? Suka, tapi kadang-kadang diri kita tidak kita jadikan menjadi orang yang jujur. Nah ini yang sering dilupakan oleh manusia akhir-akhir ini. Krisis kejujuran sangat parah. Ditelepon kawannya, kamu di mana? Saya di pasar. Padahal sedang di ada pesannya begitu? Banyak. Bahkan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi mari kita flashback kembali. Rasulullah adalah pribadi yang jujur, sampai-sampai beliau mendapat gelar Al-Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jujur ini mudah utama. Sampai-sampai hutang sama kawan, bilangnya 1 minggu. Kalau 1 minggu dikasih kembali, besoknya pinjam lagi, dikasih kosong, dikasih. Tapi kalau pinjamnya 1 minggu, berbulan-bulan tidak ada kabar, kira-kira pinjam lagi, dikasih kosong, dikasih. Kejujuran itu kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita jujur, nasib kita selanjutnya akan baik. Karena kita hidup tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Tapi kalau kita tidak jujur, merusak kepercayaan diri kita sendiri, maka nasib kita ke depan akan sengsara. 4 itu buat modal untuk belajar mencontoh Rasul. Banyak sekali, intinya nanti kita belajar sirah, sejarah Rasulullah. Bagaimana kita bisa mencontoh kalau kita tidak pernah tahu sejarah Rasulullah. Intinya yang pertama itu cari tahu dulu, belajar dulu, mengaji dulu, akhirnya tahu dan berusaha mencontoh. Cukup 4 ya. 1, kalau ada orang sakit rajin menjenguk, meskipun yang sakit itu bukan orang yang paham dengan kita atau orang yang suka menyakiti kita. Yang kedua, kita harus punya rasa prihatin dengan sesama, jangan semena-mena. Yang ketiga, menginginkan semua itu selamat. Ketika dimintai doa, doakan. Yang keempat, mari kita berkata jujur. Ibu-ibu yang saya muliakan, siap berusaha? Siap? Siap. Bisa
Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa meneladani akhlak-akhlak Rasulullah. Amin Allahumma amin. Yang kedua yaitu cinta. Ibu-ibu cinta dengan Nabi Muhammad. Sebesar mana cintanya Bu? Sebesar mana cintanya Bu? Ayo, kira-kira ada undangan maulid malam ini, terus pas berbarengan anak ibu masuk rumah sakit. Di rumah sakit kok di sini? Di rumah sakit. Berarti cintanya tidak sebanding dengan waktu perang Uhud, banyak umat Islam itu mati di medan peperangan dan dikabarkan orang munafik bahwa Rasulullah Muhammad SAW terbunuh. Itu ada ibu-ibu menangis sejadi-jadinya mencari jasad Rasulullah. Mana jasad Rasulullah? Mencari. Dibukanya, ternyata bukan. Dibukanya bukan. Bu, kamu cari siapa? Ibu bapaknya. Ditutup kembali, padahal itu suaminya yang mati. Bu, cari siapa? Ini anak ibu mati. Dibuka, masih mencari. Saya bukan cari suami saya, bukan cari anak saya, bukan cari saudara saya. Saya dapat kabar Rasulullah wafat. Saya ingin mencari Rasulullah. Bu, yang kau cari berdiri di samping ibu, beliau masih hidup dan beliau akhirnya tersenyum gembira. Ya, suami saya meninggal gak apa-apa, anak saya meninggal gak apa-apa, yang penting engkau wahai Rasulullah tetap hidup. Kalau engkau ikut mati Rasulullah, kehidupan ini mau jadi apa? Begitu besar cinta orang tersebut sampai-sampai suaminya meninggal, anaknya meninggal, keluarganya meninggal, tidak begitu diperhatikan. Akhirnya disitulah Nabiullah Muhammad mengatakan, tidak dikatakan beriman dengan sempurna tatkala ada seseorang mencintai diriku melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri dan keluarga. Cinta itu harus dibuktikan. Kalau sekedar cuma bicara cinta, banyak orang bisa. Nah, ini kita ukur zaman dulu sahabat-sahabat cinta dengan Rasulullah seperti apa, luar biasa. Mari kita buktikan, meskipun tidak seperti itu. Dulu ada sahabat itu yang pekerjaannya itu tukang asongan, yaitu usaha jualan keliling. Tapi sebelum dia berangkat, itu pasti lewat di depan rumah Rasulullah, dan sebelum dia menatap wajah Rasulullah, dia tidak akan berangkat untuk bekerja. Setiap hari dia lakukan seperti itu. Akhirnya dia bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mohon maaf, setiap hari saya menatap wajahmu. Karena apa? Karena saya cinta dengan engkau. Mungkin ini yang terakhir Rasulullah, saya menatapmu. Kenapa? Kamu sudah bosan dengan wajah saya? Tidak Rasulullah. Mungkin umur saya tidak panjang, atau bisa jadi mungkin besok saya meninggal. Ternyata ketika saya betul-betul orang tersebut gak datang ke masjid dan ditanyakan, ternyata beliau meninggal. Akhirnya Rasulullah menangis dan mengatakan kepada sahabat, saksikan bahwasanya pemuda tersebut nanti di akhirat akan duduk bersama-sama dengan saya di surga. Karena jin dibuktikan dengan selalu menatap wajah Rasulullah. Nah, sekarang kita tidak bisa, karena Rasulullah sudah tidak ada. Cukup dengan rajin baca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Salam
cinta kepada Rasulullah dan mencontoh jejak-jejak perilaku akhlak dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.